Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ing dalem ngersaninipun para alim, para ulama, para sepuh, adi sepuh ingkang disepuhaken teng alam donya ingkang dititipkan dening Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama yang diberikan ilmu oleh Allah. Semoga para ulama, para kiai, para ustadz yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan, untuk menyebarkan, untuk mendawamkan, untuk melestarikan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh pada guru-gurunya dan titipan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Rasulullah tidak mewariskan apa-apa, itu adalah ilmu. Pewarisnya para nabi adalah ulama. Maka itu saya menghormati para ulama, para sepuh yang telah ikhlas menyalurkan ilmunya, menyalurkan waktunya untuk kami agar dari generasi demi generasi bisa memberikan ketenangan, kedamaian terutama di tanah air ini. Dan saya hormati ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Donorejo, sahabat Winarno SE, dan semua pengurus-pengurusnya, dan kami dari Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor pimpinan anak cabang Kecamatan Donorejo untuk memberikan amanah atau mandat dari sahabat ketua untuk menyampaikan sedikit ilmu untuk kita semua. Bahasanya adalah kurma. Kurma itu kuliah Ramadan 9 menit. Ini hanya 9 menit. Semoga 9 menit ini ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk semua ini. Kenapa dari sahabat Ansor hanya 9 menit sih, enggak setengah jam atau 1 jam? Bukannya untuk jeneng kita lama-lamaan, bukan. Setidaknya 9 menit itu menjadikan kita ingat pejuang-pejuang yang ada di alam Nusantara, di tanah air ini adalah Wali Songo. Wali 9 itu yang sampai sekarang makomnya enggak sepi. Sampai sekarang bahkan bergunung-gunung berganti-gantian tidak ada orang yang berjadwal. Tapi itu gerakan hati murni dari masing-masing masyarakat atau berterima kasih kepada beliau. Kalau enggak ada beliau, otomatis Islam ini tidak bermoderat. Islam ini tidak ada rasa kedamaian. Gerakan ini bahkan saya melihat, saya sendiri pecinta makom, saya sendiri ziarah kemana saja itu sama orang tidak ada yang melolok-molok, tapi saling sapa menyapa, dari mana dan bagaimana, dan ziarah kemana, ada yang bilang ke Wali Songo, ada yang Wali Limo, ada yang ke wali-wali, ada yang dari piknik kemana, ziarah ke sini ke situ. Itu luar biasa untuk agenda itu semua. Dan alhamdulillah dari Nahdlatul Ulama pun memperbolehkan itu semua. Seandainya makom itu dilarang oleh para ulama untuk berziarahi, otomatis kita tidak mengetahui tentang masalah rasa syukur, rasa berterima kasih kepada ulama kita. Nah dodo itu tentang kehormatan, dan kami berterima kasih kepada
yang memberikan tempat lokasi ini untuk saya menyampaikan sedikit ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alatnya untuk merekam. Semoga rekaman ini bisa bermanfaat ya. Kita semua muji syukur Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita yang tak ada henti-hentinya hingga sampai hayat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nafas, bahkan kesehatan, bisa kesini, bisa menyampaikan, bisa sesuatu yang luar biasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat yang luar biasa adalah nikmat sehat. Shalawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin pasti terima dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti akui umat nipun Nabi Muhammad, amin Allahumma amin, yang kita nantikan syafaat yang dalam hari kiamat, khususnya umumnya dari dunia sampai kelak nanti hari kiamat, syafaatnya Rasulullah, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita idam-idamkan kita suwun kelawan barokah Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya Allah. Di sini saya sebagai Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Gerakan Pemuda Ancor, pimpinan anak cabang Donorejo, nama saya Zainal Abidin, yaitu membaca hadis di kitab Muhtalul Ahadits yang dikarang oleh Said Hasim bin Said Ahmad bin Hasim. Di situ tentang berpuasa dengan buah kurma. Karena apa? Karena di sini adalah tentang masalah kurma. Kurma itu kuliah Ramadan 9 menit. Karena itu saya membacakan hadis ini. Ingat, dalam hadis Rasulullah SAW, kita muhadhar hadis, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa illam yajid tamron falyuftir ala ma'i fa innahu tahuron. Kurang lebih artinya, apabila seseorang di antara kalian berbuka, hendaknya ia berbuka dengan buah kurma. Sesungguhnya buah kurma itu mengandung berkah. Apabila ia tidak menemukan buah kurma, hendaklah ia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu menyucikan. Kenapa Rasulullah SAW untuk menganjurkan berbuka puasa kita menggunakan kurma? Karena apa? Kurma itu mengandung keberkahan dalam diri kita. Karena apa? Karena kurma itu sudah ada manisnya, ada lezatnya, ada magnetnya. Kalau saya sebagai umat Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, itu adalah keberkahan, itu bagi saya adalah yang luar biasa. Maka itu kalau kita tidak menemukan kurma karena mungkin jauh, tapi sekarang jauh itu tidak ada permasalahan karena kurma sudah ada di mana-mana. Tidak seperti dulu kalau menunggu orang haji, orang umroh baru mendapatkan kurma di orang itu semua. Tapi alhamdulillah sekarang akses lebih enak dan nyaman. Bahkan saya lupa mau membawa kurma, tapi nggak enak kalau seperti ini menyampaikan ada makanannya. Kalau kita tidak menemukan, ya udahlah air saja, air putih atau air, bahasa di sini bil ma'i tahurun, karena air putih air itu adalah menyucikan. Maka itu kita bermanfaat dan kemanfaatan kita semua. Dan itulah menjadi kemanfaat. Berterima kasih, sekedar itu yang saya sampaikan. Nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi manfaat itu. Dan saya minta maaf, saya nggak bawa jas Ansor atau jas Rijal Ansor karena tadi saya ada kegiatan langsung ke sini. Minta maaf, biasalah orang Nahdiyin itu kegiatan terus. Semoga kita bermanfaat, memberi kesehatan bersama. Hanya sedikit, meskipun Rasulullah baligu anni walau ayah, disuruh untuk menyampaikan meskipun hanya senajan 1 ayat.
Cukup sekian, terima kasih dari saya, minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kekurangan pribadi dari diri saya, kebodohan saya, dari Ketua Rizal Ansor, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.